Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Jarir Widodo. Saya adalah guru kelas 5. Bersama dengan Pak Guru, marilah kita belajar tema 7, subtema 1, yaitu peristiwa kebangsaan masa penjajah. Kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Ditaklukkannya Konstantinopel oleh bangsa Turki di tahun 1453 menyebabkan terputusnya jalur perdagangan antara Asia dan Eropa. Hal ini menyebabkan bangsa Eropa kesulitan untuk mendapatkan rempah-rempah. Oleh karena itu, bangsa Eropa berlomba-lomba untuk mencari daerah penghasil rempah. Maka dimulailah zaman pelayaran bangsa Eropa ke daerah timur. Bangsa Eropa yang pernah melakukan penjelajahan dan penjajahan di Indonesia dimulai oleh bangsa Portugis. Kapal mereka pertama kali mendarat di Malaka pada tahun 1511. Berikutnya adalah bangsa Spanyol yang mendarat di Tidore, Maluku pada tahun 1521. Kemudian disusul oleh bangsa Inggris dan Belanda. Kapal-kapal Belanda pertama kali mendarat di Pelabuhan Banten pada tahun 1596. Kedatangan bangsa Portugis di Indonesia. Portugis datang ke Indonesia pada tahun 1511, yaitu di Maluku Utara. Tujuan mereka datang ke Indonesia adalah menemukan sumber rempah-rempah, mencari daerah baru untuk dikuasai, serta menyebarkan agama. Peristiwa-peristiwa penting yang terjadi. Awal Juli 1511, Albuquerque, sang gubernur Portugis, memimpin ekspedisi ke Malaka dengan membawa 15 kapal besar dan kecil serta tentara berjumlah 600 orang. 10 Agustus 1511, Portugis menguasai Malaka dan menjadi penguasa perdagangan rempah-rempah dari Asia ke Eropa. Tahun 1512, Portugis menjalin hubungan dagang dengan kerajaan Sunda. Atas perjanjian ini, kemudian Portugis mendapat perizinan untuk membangun gudang maupun benteng di Sunda Kelapa. Pada tahun 1527, di bawah pimpinan Fathahillah, Demak dapat menghancurkan Portugis sehingga Banten, Cirebon, dan Sunda Kelapa mampu dikuasai. Sunda Kelapa kemudian berganti nama menjadi Jayakarta, yang berarti kemenangan besar. Kedatangan bangsa Spanyol di Indonesia. Spanyol datang ke Indonesia pada tahun 1521, tepatnya di Manado, Maluku. Tujuan kedatangan mereka adalah menemukan sumber rempah-rempah, mencari daerah baru untuk dikuasai, serta menyebarkan agama. Peristiwa-peristiwa penting yang terjadi. Tahun 1529 terjadi perjanjian Zaragoza antara Spanyol dan Portugis yang menyebabkan Spanyol harus pergi meninggalkan Maluku dan Portugis tetap melakukan kegiatan perdagangan di Maluku. Kedatangan bangsa Inggris ke Indonesia. Terdapat peristiwa-peristiwa penting pada masa pemerintahan kolonial Inggris. Setelah berhasil menguasai Indonesia, pemerintah Inggris kemudian mengangkat Thomas Stamford Raffles sebagai letnan gubernur di Indonesia. Raffles memulai tugasnya pada tanggal 19 Oktober 1811. Kebijakan Raffles di Indonesia. Yang pertama, mengundang ahli pengetahuan dari luar negeri untuk mengadakan berbagai penelitian ilmiah di Indonesia. Kemudian Raffles bersama Arnoldi berhasil menemukan bunga bangkai sebagai bunga raksasa dan terbesar di dunia.
Bunga tersebut diberi nama ilmiah Rafflesia arnoldi. Raffles menulis buku History of Java dan merintis pembangunan Kebun Raya Bogor. Kebun Raya Bogor merupakan kebun biologi yang mengoleksi berbagai jenis tanaman di Indonesia, bahkan dari berbagai penjuru dunia. Kedatangan bangsa Belanda di Indonesia. Belanda datang di Indonesia pada tahun 1596 di Banten. Tujuan Belanda datang ke Indonesia adalah untuk memonopoli perdagangan serta menjajah kekayaan Nusantara. Peristiwa-peristiwa penting yang terjadi. Belanda berangkat dari Eropa di bawah pimpinan Cornelis de Houtman dan sampai di Indonesia pada tahun 1596 dengan mendarat di Banten. Pada tahun 1602, VOC berdiri di Batavia. Terjadi perlawanan di berbagai daerah terhadap Belanda, seperti Perang di Wonogoro, Perang Padri, Perang Pattimura, dan Perang di Bali, serta perang-perang lainnya. Terjadinya persatuan Indonesia melalui peristiwa ikrar para pemuda, yaitu Sumpah Pemuda. Terjadi perlawanan dalam mempertahankan kemerdekaan, seperti Perang di Surabaya, Bandung Lautan Api, dan kejadian heroik lainnya. Setelah kita belajar tentang peristiwa kebangsaan pada masa penjajah, marilah kita mencari kata-kata penting yang ada. Yang pertama adalah gold, artinya keinginan mencari kekayaan. Yang kedua adalah gospel, berarti keinginan menyebarkan agama. Yang ketiga ada glory, yaitu keinginan mencari kejayaan. Kemudian kongres. Kongres berarti pertemuan besar para wakil organisasi untuk mendiskusikan dan mengambil keputusan mengenai berbagai masalah, muktamar, rapat besar. Pemuda berarti orang laki-laki muda, remaja, taruna. Sidang yaitu pertemuan untuk membicarakan sesuatu atau rapat. Panitia yaitu kelompok orang yang ditunjuk atau dipilih untuk mempertimbangkan atau mengurus hal-hal yang ditugaskan kepadanya. Kemudian rempah-rempah. Menurutmu, apa arti rempah-rempah? Kita cari sama-sama. Rempah-rempah adalah bagian tumbuhan yang beraroma atau berasa kuat yang digunakan dalam jumlah kecil di makanan atau minuman sebagai pengawet atau perisai dalam masakan. Tahukah kamu, rempah-rempah ada banyak jenisnya. Ada cengkeh, ada kapulaga, ada kayu manis, dan lain-lain. Masing-masing rempah-rempah memiliki bentuk dan aroma masing-masing. Berbicara tentang bentuk, setiap benda memiliki bentuk dan sifatnya masing-masing. Marilah kita bersama-sama mempelajari tentang wujud benda. Yang pertama adalah zat padat. Zat padat yaitu materi yang memiliki volume dan bentuk tertentu. Ciri-ciri zat padat yaitu bentuknya tetap, volumenya juga tetap. Letak partikel berdekatan. Gaya partikel sangat kuat. Susunan partikel sangat berdekatan, serta yang terakhir tidak dapat dimampatkan. Kemudian zat cair. Zat cair yaitu zat yang memiliki molekul sesuai dengan bentuk wadahnya sehingga dapat bergerak saling melewati dengan bebas. Ciri-ciri zat cair yaitu bentuknya berubah-ubah mengikuti wadahnya. Kemudian volumenya tetap.
Letak partikel berjauhan. Gerakan partikel bebas. Gaya partikel lemah. Susunan partikel berjauhan dan tidak dapat dimanfaatkan. Zat gas. Zat gas yaitu materi yang memiliki bentuk dan volume yang berubah-ubah tergantung wadah yang ditempatinya. Ciri-ciri zat gas yaitu bentuknya berubah-ubah mengikuti wadahnya atau tempatnya. Kemudian volumenya berubah-ubah. Letak partikel sangat berjauhan. Gerakan partikel sangat bebas. Gaya partikel sangat lemah. Susunan partikel sangat berjauhan. Kemudian gas mudah dimampatkan. Contoh zat gas adalah oksigen, karbon dioksida, gas metana, gas nitrogen, dan sebagainya. Benda-benda di sekitar kita memiliki sifat dan ciri yang unik. Dengan memahami benda-benda di sekitar kita memiliki sifat dan ciri yang unik. Dengan memahami sifat-sifat benda, kita dapat mempelajari fenomena alam yang terjadi di sekitar kita dengan baik. Dengan memahami sifat benda, kamu tahu apa yang akan kamu lakukan ketika kamu berada di sungai, di laut, atau di danau. Dengan mengetahui sifat benda, kamu tahu apa yang akan kamu lakukan untuk mengubah bentuk-bentuk benda tersebut. Meskipun hanya 3 wujud benda, tetapi ketiganya dapat mengalami perubahan wujud dengan cara yang berbeda. Perubahan wujud benda disebabkan oleh lingkungan yang berubah. Misalnya, suhu lingkungan yang menjadi panas atau dingin. Perubahan wujud suatu benda yang terjadi antara lain adalah peristiwa membeku, mencair, menguap, dan mengembun. Ada lagi satu yaitu menyublim. Perubahan wujud benda. Yang pertama adalah membeku. Membeku adalah perubahan wujud dari zat cair menjadi zat padat, misalnya pembekuan es batu. Mencair. Mencair ialah perubahan wujud dari zat padat menjadi cair, misalnya proses pembakaran lilin, es yang mencair, dan lain-lain. Mengembun. Mengembun ialah perubahan wujud dari zat gas menjadi zat cair, misalnya tetesan embun di pagi hari. Menyublim. Menyublim ialah perubahan wujud dari zat padat menjadi zat gas, misalnya kapur barus yang lama-kelamaan akan menjadi habis dengan sendirinya. Contoh lain adalah es kering. Menguap. Menguap ialah perubahan wujud dari zat cair menjadi zat gas, misalnya air yang berubah menjadi uap air. Mengkristal. Mengkristal ialah perubahan wujud dari zat gas menjadi zat padat. Baik anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita menyanyi rayuan Pulau Kelapa.